teliti. Oke, ini bisa dilihat di paragraf yang kedua. Oke, paragraf yang kedua. Paragraf yang kedua. Halaman 2, Halaman 2 di paragraf yang pertama. Oke, saya baca ya. Permasalahan yang dihadapi perbankan adalah adanya penurunan tingkat profitabilitas. Jadi masalah yang dia angkat adalah penurunan tingkat profitabilitas. Oke. Kembali lagi bahwa setiap judul, kembali lagi ini judulnya. Nah ini ya, ini modelnya. Setiap judul yang jenengan angkat itu pasti harus ada masalahnya. Kita kan nggak mungkin meneliti kalau nggak ada masalah. Kalau nggak ada masalah ngapain diteliti, ya kan? Nah, masalah yang jenengan angkat itu yang paling gampang itu adalah masalah yang berkaitan dengan variabel Y. Nah, bagaimana cara mengambil masalahnya? Tinggal dibalik saja. Misalnya, ini kan profitabilitas bank. Profitabilitas itu kan definisinya kan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba. Itu definisinya. Nah, masalahnya bisa diangkat apa, Bu? Masalahnya tinggal dibalik aja, ada penurunan profitabilitas bank. Seperti itu. Jadi itu cara merumuskan masalah. Pastikan bahwa penelitian yang jenengan teliti itu harus jelas masalahnya. Dan masalah yang diangkat itu paling enak yang berkaitan dengan variabel Y. Kebetulan di sini variabel Y-nya kan profitabilitas. Jadi masalahnya tinggal dibalik saja, penurunan tingkat profitabilitas bank. Oke. Contoh lain misalnya variabel Y jenengan misalnya kinerja karyawan misalnya, ya, kinerja karyawan. Berarti apa masalahnya bisa kita angkat? Terjadi penurunan kinerja karyawan, misal. Kemudian contoh lain misalnya apa ya? Variabel Y-nya misalnya kebijakan dividen. Kebijakan dividen. Apa ya masalah yang bisa kita angkat? Oh, berarti masalahnya adalah banyak perusahaan yang tidak membagikan dividen kepada para investornya, misal seperti itu. Oke. Jadi, masalah yang jenengan angkat, jenengan lihat variabel Y-nya. Kemudian dibalik saja. Oke. Dibalik maksudnya ya kalau ini profitabilitas kan auranya positif, maka masalahnya berarti yang auranya negatif. Tuh. Kalau variabel Y-nya misalnya kedisiplinan karyawan, ya, maka masalah yang bisa diangkat berarti apa? Oh, karyawannya tidak disiplin, seperti itu. Oke, itu ya, itu cara menentukan masalah. Nanti ketika ujian, maka yang saya tanya pertama, biasanya mahasiswa yang tak tanya itu adalah, Mbak, masalah apa yang jenengan angkat? Seperti itu. Pasti yang saya tanya pertama kali adalah itu. Jadi pastikan bahwa proposal yang jenengan buat harus jelas masalahnya. Paling enak masalah diambilkan dari variabel Y, tinggal dibalik saja. Oke, kita balik sini. Oke, udah ya. Tadi sudah sampai mana ya? Nah ini, ada masalah apa dengan tema yang diteliti? Kebetulan punyanya Nurbaiti tadi Y-nya kan profitabilitas ya. Ada masalah apa? Jadi kan bisa melihat di halaman 2. Nah, halaman 2 paragraf 2. Permasalahan yang dihadapi perbankan adalah adanya penurunan tingkat profitabilitas. Oke, sudah jelas kan? Jadi ini masalah yang diangkat adalah penurunan tingkat profitabilitas. Oke. Kemudian ada yang kurang ini. Ada yang kurang dari punyanya Nurbaiti. Saya nggak tahu punya jenengan sudah ada tandanya belum ya. Kalau di tempat saya sudah tak kasih tanda seperti ini. Kelihatan nggak ya? Bentar. Kalau di tempat saya udah tak kasih tanda seperti ini. Ini ada apa ya? Bintang merah ini. Nah, kenapa kok saya kasih bintang merah? Ini setelah kalimat ini jenengan buka halaman 4. Nah, halaman 4. Nih, halaman 4. Halaman 4 di sini paragraf yang kedua. Halaman 4 paragraf yang kedua. Menurut Brigham F. Eugene tahun 2010, untuk mengukur profitabilitas bank biasanya menggunakan rasio bla 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 bla. Jadi sebenarnya kalimat ini kan di halaman 4 ya. Itu sebenarnya kalau jenengan pengen jahitannya rapi, istilahnya seperti itu, kalimat ini harusnya dipindah ke halaman 2. Nah, yang tadi ada tandanya ini. Seperti itu. Kenapa kok saya menyarankan seperti itu? Karena bisa jadi pembaca proposal jenengan itu adalah orang yang backgroundnya bukan dari ekonomi. Kadang-kadang dia nggak tahu setelah dia baca paragraf yang kedua, kalimat pertama itu kan permasalahan yang
dihadapi perbankan adalah penurunan tingkat profitabilitas. Profitabilitas ini apa maksudnya? Nah, makanya jangan biarkan pembaca jenengan bertanya. Makanya tadi saya menyarankan untuk yang halaman 4 tadi, halaman 4 yang halaman 4 yang dia kutipan dari punyanya Brigham, itu saya minta move ke halaman 2 seperti ini, biar lebih enak bacanya. Oke, coba saya baca ya, dengan sudah memindah yang halaman 4 ini. Coba saya baca ini. Permasalahan yang dihadapi perbankan adalah adanya penurunan tingkat profitabilitas. Titik. Seperti itu. Kemudian saya baca yang halaman 4. Oke. Menurut Brigham, F. O'Gene dan Jules Houston 2010, untuk mengukur profitabilitas bank biasanya menggunakan rasio profitabilitas. Karena rasio profitabilitas sudah mencakup rasio utang, rasio aktivitas maupun rasio likuiditas yang terdiri dari ROI, yaitu rasio yang menggambarkan besarnya pengembalian atas modal untuk menghasilkan keuntungan, dan ROA. Oke, apa maksud kalimat ini? Jadi, kalau kita lihat ini di halaman 2, itu kan tadi permasalahannya kan penurunan tingkat profitabilitas, titik. Habis gitu kemudian Nurbaiti menceritakan pada gambar 1.1 dapat dilihat bahwa terjadi penurunan rasio ROA. Orang kalau tidak paham, kalau saya sih paham ya, kalau orang tidak paham tentu dia akan bingung loh, ini profitabilitas kok ini tiba-tiba ngomong tentang ROA. Makanya untuk menanggulangi orang itu bingung, makanya tadi yang halaman 4 nih, halaman 4 ini di move ke sini. Kenapa? Karena di halaman 4 tadi disebutkan bahwa profitabilitas ngukurnya pakai ROE atau ROA. Seperti itu. Jadi ini di move ke sini. Kan enak bacanya tuh. Permasalahan yang dihadapi perbankan adalah adanya penurunan tingkat profitabilitas. Menurut bla bla bla, profitabilitas dapat diukur pakai ROE dan ROA. Oke, sudah. Jadi di move ke sini. Nah, seperti itu. Kemudian baru jenengan lanjutkan dengan ini. Pada gambar 1.1 dapat dilihat bahwa terjadi penurunan rasio ROA pada bank umum tahun 2012 sampai 2015. Jadi, kalau jenengan mengangkat masalah, ini tadi masalahnya kan ini ya, yang poin 3. Ada masalah apa dengan variabel, ada masalah apa dengan tema yang diteliti. Tadi punyanya Nurbaiti itu kan masalah yang diteliti, yang diangkat itu kan penurunan profitabilitas, ya kan? Di halaman kedua, paragraf kedua, tadi dia sudah menyebutkan tuh, permasalahan yang dihadapi perbankan adalah penurunan tingkat profitabilitas. Nah, kalau jenengan mengangkat masalah itu, maka jenengan harus membuktikan dengan data. Kalau tidak sama artinya dengan jenengan ngarang huwak gitu, ngapusi. Makanya ketika jenengan mengangkat suatu masalah harus ada buktinya. Oke. Coba kita lanjutkan. Ini masih di halaman 2 ya, di halaman 2. Tadi Nurbaiti mengatakan bahwa masalahnya adalah terjadi penurunan profitabilitas. Mana buktinya? Ini ada. Oke. Jadi setiap jenengan mengangkat suatu masalah harus ada data yang mendukung. Contoh misalnya, variabel Y jenengan adalah kinerja. Misalnya, variabel Y-nya adalah kinerja. Masalah yang jenengan angkat adalah terjadi penurunan kinerja. Maka ketika jenengan menyatakan statement itu, jenengan harus ada data pendukungnya. Mana coba buktinya kalau kinerjanya jelek? Harus ada. Contoh misalnya, tema yang jenengan angkat adalah kecurangan akademik di mahasiswa Unsik. Ya, misalnya variabel Y-nya. Nih, kembali lagi ke gambar ini. Misalnya, variabel Y-nya adalah kecurangan akademik mahasiswa. Jenengan penelitiannya di Unsik. Ya kan? Kenapa kok penelitiannya di Unsik? Karena Unsik itu kan universitas yang berbasis pesantren, agamanya kuat, ya kan? Maka harapannya kan mahasiswa nggak pada fraud tuh, nggak pada curang. Ya. Tapi dalam kenyataannya malah enggak. Masih banyak mahasiswa yang melakukan kecurangan. Sehingga masalah yang saya angkat adalah, ya, masalah yang saya angkat kalau tadi variabelnya kecurangan akademik adalah masih banyak mahasiswa Unsik yang melakukan kecurangan akademik. Itu masalah yang jenengan angkat. Nah, yang selanjutnya yang harus jenengan cantumkan adalah mana buktinya. Jadi jenengan nanti harus membuktikan dengan data. Ini loh data. Ya, misalnya jenengan bagi kuesioner tuh. Saya bagi kuesioner 50 misalnya. Ternyata dari 50 ya, itu ternyata respon dari mahasiswa dari 50 anak tuh mereka semuanya dari ke-50 tuh pernah nyontoh semua atau pernah nyontek semua ketika ujian atau
pernah kerjasama atau pernah dia mengambil statement orang tapi tidak mencantumkan referensinya, itu termasuk bagian dari kecurangan akademik seperti itu. Jadi ketika kita